Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BUMDes bersama, kita lanjutkan di video ketiga ya. Bagaimana kalau kita mencatat penjurnalan transaksi berkaitan dengan penerimaan uang ya. Penerimaan uang itu dengan pendapatan ya. Transaksi berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan uang. Dalam hal ini cash ya, tunai ini. Tunai. Oke, video pertama kita bagaimana menyeting membuat daftar akun sesuai jenis usaha, kemudian mencatat saldo awal, dan sekarang kita yang B. Oke, kita mengetahui data ini ya, data keuangan transaksi selama 1 bulan Januari. Nah, ini adalah neraca yang sudah jadi dengan aplikasi yang sebelumnya nih ya. Sudah ada tahun berjalan di bulan Januari ini 12 juta sekian. Nah, bagaimana berproses dan mencatatnya sehingga akan nampak muncul laba. Nah, langkah pertama, teman-teman, kita melihat buku kas harian di BUMDes bersama. Dalam ini saya akan melihat buku kas harian simpan pinjamnya nih. Di buku kas harian simpan pinjam itu ada kolom pemasukan dan ada kolom pengeluaran. Oke, saya split dulu. Ini kan ada kolom pemasukan dan kolom pengeluaran. Pemasukannya ada penerimaan setoran pokok dan jasa, dan lain-lain ini adalah pinjaman ini nih, perorangan dan usaha bersama ya. Kita catat dulu semua pemasukan selain tarik dari rekening, karena ini kan bukan hasil pendapatan usaha yang menarik itu. Jadi kita entry yang setoran-setoran, penerimaan setoran-setoran dari desa, baik dari buku kas harian SPP, dari kas perorangan maupun kas Uber. Namun di sini pencatatannya ternyata yang perorangan dan Uber pun diterima di sini, begitu ya teman-teman. Makanya tadi saya katakan sebetulnya cukup satu aja buku buku kas harian ini, kas masuk kas keluar itu, untuk satu untuk semua gitu, untuk yang 3 produk ini, termasuk untuk operasional begitu. Tinggal ditambah kolom ke sampingnya. Pengeluaran itu terdiri dari, nah ini untuk perguliran, ini kan ada setorkan ke kas SPP, kas operasional. Ini kan ya tinggal pengeluaran operasionalnya apa saja di sini, tinggal dirinci lagi, ditambah kolom-kolomnya. Untuk gaji, untuk apa gitu ya di sini. Ini kalau untuk tanah dan gedung, ini kalau misalkan belanja aset ya atau aktiva tetap. Pembayaran hutang tadi menggunakan apa, alokasi laba ya. Nah, ini juga kas unit perorangan juga ya. Jadi bolak-balik begitu ya teman-teman. Oke, kita praktekkan saja ya. Karena mungkin tiap-tiap BUM desa bersama mungkin akan beda-beda juga begitu ya dalam membuat pemasukan dan penerimaannya. Ini saya khusus yang ini yang contohnya saya dapat. Oke, karena ini supaya cepat, jadi saya akan rekapnya aja, rekap bulanan. Kalau nanti teman-teman kan harian per tanggal ya. Per tanggal 2 ada transaksi ini, berarti kita mencatat hanya yang ini. Kalau 2 ya. Kalau maksudnya kalau mau per hari, karena ini biar cepat, saya akan mencontohkan yang rekap bulanan. Jadi ngambilnya dari jumlah bulan ini. Ini kan tahun lalu, ini sampai dengan bulan lalu, dan di bawah ada kolom atau baris jumlah bulan ini. Nah, transaksi bulan ini, jumlahnya akan ini. Pokok simpan pinjam segini, jasanya segini. Oke, kita langsung ke aplikasi Capman Desa yang sistem akuntansi atau double entry pencatatannya. Kita jurnal ya, berpasang-pasangan. Keterangannya ya, diterima setoran pokok dan jasa piutang SPP bulan Januari. Begitu ya. Kalau dicatat mau per kelompok, nama kelompoknya sebutkan, diterima setoran pokok dan jasa kelompok A, kelompok B, dan seterusnya ya, kalau nanti teman-teman mencatat per transaksi.
Kalau mau per hari, misalkan ada 10 dalam hari ini, dia terima setoran pokok dan jasa piutang SPP dari 10 kelompok. Bisa juga seperti itu, begitu ya teman-teman. Karena kita tidak menggunakan ini. Di sini nama nasabahnya atau nama kelompok yang meminjamnya. Karena kita buku pembantunya memakai yang sudah ada di teman-teman, yaitu laporan perkembangan pinjaman. Nah, itu buku pembantu. Di situ detail ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk keterangannya ya untuk pasangannya pun kita sama aja. Cuman pembedanya kalau pokok dan jasa ya ini kan pokok. Kalau yang ketiganya saya menjurnalnya yang ini tidak dua-dua ya. Tidak, artinya dicatat dulu semua, baru dijelaskan pokok berapa dan jasanya berapa. Begitu ya teman-teman, oke? Nah ini keterangannya seperti ini. Akunnya, kalau rupiahnya gampang ya, akunnya ini kan diterima, tadi kasnya cuma satu. Diterima kas tunai, karena tunai ya setorannya. Senilai berapa? Ini penjumlahan pokok dan jasa dari penyetor selama 1 bulan. Kalau teman-teman per kelompok atau per hari, kan kami entah di dia enter atau tamih manual nggak apa-apa. Terus yang keduanya piutangnya berkurang senilai pokok. Itu ya teman-teman, piutang apa? Ini kan piutang SPP tadi. Senilai berapa pokoknya? Pokoknya senilai ini 86. Ini supaya tidak salah ketik, jadi saya pakai sama dengan. Dan yang penjelasan ketiga, yang 24 itu apa? Ini adalah jasanya atau bunga pinjamannya. Pendapatan jasa SPP sebesar, kita lihat di buku harian SPP, nah 24 juta. Balan teman-teman. Nah kalau mencatat sampai sini, belum ada tanggal, walaupun sudah ada keterangan, kita cek di neraca, kemudian laba rugi ini di Januari, ini kan di laba rugi tuh tidak ada pendapatan apapun ya, karena kita belum mencetak jurnal. Nah untuk tanggal mencetak jurnal, mengentry tanggal. Nah, untuk tanggal karena ini rekap bulanan, ya akhir bulan aja, misalkan tanggal 26 ini hari kerja ya, bulan 1 tahun 24. Kalau teman-teman mencatat per hari ya sesuai tanggalnya. Dan nomor bukti pun sesuai nomor bukti transaksi hariannya. Kalau ini kan rekap, jadi kosong aja nomor buktinya gitu teman-teman. Karena rekap, ini saya contoh aja ya. Karena rekap jadi contoh. Tanggalnya pun tanggal entry, bukan tanggal transaksi begitu. Kemudian kita cek di neraca, ada perubahan nih. Tadinya 2332 menjadi 2356. Kenapa berubah? Karena ada pendapatan yang masuk. Nah, ini laba ruginya. Gitu ya. Ininya di bulan Januari. Kalau Februari pasti kosong gitu ya. Bulan Februarinya. Ini sampai dengan Februari. Ini untuk Januari dan Januari pasti sama gitu. Nanti kalau Februari-nya berapa, Januari dan Februarinya berapa gitu. Oke. Nah, untuk LPE-nya ini tidak ada perubahan. Ada perubahannya ini selama berjalan barusan. Pertama ke sini otomatis. Kemudian LAK. Nah, ini LAK ada perlakuan khusus. LAK-nya pasti akan ada selisih senilai yang sudah dicatat tadi. Nah, LAK itu laporan arus kas, ada perlakuan khusus di menu jurnal. Jadi bukan membetulkannya di sini, di jurnal ya. Di jurnal. Nah, ini ada kolom I itu komponen laporan arus kas. Jadi setiap transaksi berdasarkan keterangan transaksi dan di nama akunnya ada kas terhadap yang lain di luar kas, itu berarti ada arus kas. Ya, ada arus kas.
Kalau di sisi debit berarti ini bertambah ya. Kalau kasnya di bawah misalkan nanti ya dicontohkan. Ini contoh yang terima-terima saja karena sesuai dengan tahapan kita mencatat penjurnalan berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan uang saja untuk saat ini. Nah, di baris kas, baik itu kas tunai maupun kas di bank, di kolom laporan arus kasnya kita klik, kemudian ini ada logo segitiga, kita klik. Nah, di sini untuk arus kas itu ada 3 yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas seperti kas masuk operasi, juga ada kas keluar operasi. Ada kas masuk investasi, juga ada kas keluar investasi. Juga ada kas masuk pendanaan dan keluar pendanaan. Untuk kas masuk operasi terkait dengan kegiatan-kegiatan penerimaan-penerimaan dari hasil usaha, penambahan modal, membelanjakan uang, membayar beban, dan lain-lain. Kalau masuk investasi, ini kalau membeli barang-barang yang umurnya lebih dari 1 tahun, tapi tidak untuk diperjualbelikan, begitu ya. Seperti mebeler, laptop, komputer, ya, alat-alat listrik, elektronik maksudnya, gitu ya, kendaraan dan lain-lain. Untuk kalau pendanaan masuk, kalau keluar ini investasi, maaf. Ini kalau menjual aktiva tetap yang sudah tidak digunakan, misalkan. Kas masuk pendanaan ini kalau kita menerima modal baik dari desa maupun dari masyarakat. Keluar pendanaan ini apabila kita misalkan membuka unit baru ya, seperti itu. Nanti dipraktekannya. Nah, untuk saat ini kan menerima setoran pokok, artinya kas masuk dari ketiga ini termasuk operasi kah, masuk operasi, masuk investasi atau pendanaan, ini masuknya masuk kas operasi. Klik lagi. Kas masuk operasi dari apa? Dari saya pilih cicilan pinjaman. Begitu ya, teman-teman. Coba kita cek di LAK. Nah, ini sudah balan. Jadi saldo kas akhir tahun akan sama dengan neraca di kas di atas. Nah, ini ya, sama dengan yang di LAK akhir. Di neraca saldo kita refresh. Nah, ini kas tunai BUMDESMA. Kalau mau lebih rinci lagi di buku bantu besar, kita buka yang tunai BUMDESMA atau piutang SPP, ini akan terlihat historiknya. Kalau per kelompok di sini akan terlihat histori, namun saldonya saldo total. Kalau ingin melihat saldo rinci per kelompok atau per orang atau per nasabah, ada di buku pembantu atau yang istilah di BUMDESMA itu laporan perkembangan pinjaman. Oke, itu ya teman-teman. Ini sudah jadi. Nah, di menu ini outputnya ada 4 laporan keuangan. Itu ya. Jadi aplikasi ini masih 4 laporan keuangan dan neraca ini sudah selesai dan balannya balan atas bawah ya per tahun. Ini balan atas bawah, ini total aset. Ini sama dengan total utang dan modal atau kewajiban dan ekuitas. Begitu ya teman-teman. Nah, ini baru satu transaksi. Nah, sekarang yang berikutnya ada penerimaan dari jenis produk pinjaman atau kredit terhadap perorangan. Kita buka di buku kas perorangan. Saya split lagi. Karena mau rekap ya, tidak per orang. Kalau per orang itu kan banyak, dalam satu tanggal aja ini ada berapa nih? Contoh, tanggal 8 aja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak tuh transaksinya kan ya. Itu tinggal dibuat saja. Prinsipnya sama saja dengan yang dipraktekkan ini, cuman bedanya ini rekap bulanan. Nah, ini pokok dan jasanya ada. Kita jurnal lagi sama.
cuman keterangannya beda. Diterima setoran pokok dan jasa piutang perorangan. Keterangan bebas yang penting mudah dimengerti, dipahami, tidak menimbulkan pertanyaan ya. Itu intinya. Terbaku inti nama. Tuh, salah ini ya. Untuk keterangan, untuk nomor bukti ya sesuai nomor bukti, itu tidak baku. Ini contoh aja ya. Bikin yang teman-teman enak dan paham aja. Oke. Ini jika setorannya memang pokok dan jasa. Kalau hanya pokok saja ya sesuai realnya di lapangan begitu ya. Kalau hanya memberikan jasa-jasa saja ya catat jasanya aja begitu. Jurnalnya sama, cuman keterangannya beda, akunnya beda. Sorry nih kebalik pokok ya. Ini jasanya saja. Oke, sama kayak tadi. Ini mau uang dulu, nanti kode dan nama akunnya gimana enaknya ya. Nah, ini penjumlahan dari 2. Ini transaksinya cuma sedikit. Kalau direkap ya. Ini pokoknya saja. Ini sebesar jasanya saja. Kalau kasnya sama karena 1 untuk semua, piutangnya yang beda sama pendapatan jasanya. Jadi yang membedakan itu aja. Ini perorangan ya. Piutang perorangan, ininya juga jasa perorangan. Jadi inisialnya juga biar cepat ya, yang dimaksud utama itu apa. Nah ini pendapatan. Jadi yang munculnya cuma 2 gitu. Tanggalnya tanggal catat seperti tadi, bukan tanggal transaksi. Jadi tidak ada bukti transaksi karena ini rekap. Kecuali ada rekapnya di clipping, begitu teman-teman. Semua kwitansi di clipping, ada nomor tersendiri. Setotal nilai ini, boleh seperti itu ya. Oke, ini menurut saya supaya teman-teman sekarang kan nanggung nih. Laporan sudah jadi nih yang versi ini sampai bulan September dan kita mau cepat mengejar supaya tidak lama direkap, nggak apa-apa. Nanti yang hariannya yang besok yang bulan Oktober atau November begitu. Nah, yang berikutnya yang usaha bersama pun sama. Split dulu, catatannya sama karena mau rekap. Nah, ini. Kemudian kita catat. Terangannya sama, cuman membedakan jenis produk. Diterima setoran pokok dan jasa UB, usaha bersama disingkat ya. Ini pokoknya aja. Mau pakai bulan Januari misalkan. Oh ini kebalik. Bulan Januari. Nah, terserah teman-teman. Jadi mau per bulan gitu ya. Ini saya contoh. Caranya juga sama ini. Seperti ini biar nggak salah ketik teman-teman maksudnya ini ya. Tambah pokoknya sebagai hasil ya istilahnya. Ini sesuai keterangan teman-teman. Kemudian di pokoknya saja ini jasanya Ishoryu. Nah itu teman-teman ya. Tinggal, nah untuk yang menerimanya tetap buku kas yang sama. Kas pusat ini ya, atau kalau istilah piutangnya piutang apa? Usaha bersama. Usaha pasti ada. Piutang, nah usaha bersama. Juga pendapatannya atau
bunga atau jasanya. Nah, ini pendapatan jasa usaha bersama. Ada 2 ini. Ada 2 harus dihapus 1, tapi kode beda mending. Kalau kode beda, kode pendapatan usaha bersama. Harusnya ini ya oke. Kita cek lagi di laba ruginya. Tapi tetap semuanya masuk di 4108 jasa pinjamannya. Jadi totalnya 3684. Coba kita samakan dengan yang di sini. Tadi kan di sini diterima semua nih. Nah, ini. Oke, kita samakan jasa yang ini ditambah jasa yang perorangan ditambah jasa yang per 389984. Coba cek yang ini 30. Berarti ini ada yang masuk ke bawah, coba ya. Karena kodenya beda tadi. Kodenya ini beda nih. Pendapatan jasa. Oh, bersatu dengan yang ini, teman-teman. Ini. Oh iya, jadi bersatu. 24 tambah 6 tambah 8. Jadi 30 sekian, oke. Ini salah link. Salah link 24 kan. Sorry. Nah, ini. Jadi bisa ngeceknya di neraca saldo nih, rinciannya. Pendapatannya ini dari jasa usaha bersamanya. Oke, biar bersatu. Nah, ini kodenya kan kode 5 pasti terpisah. Kita cari tadi saya salah pada saat setting. Nah, ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Ininya pakai yang 4108 bersama. Pakai yang ini pasti akan, tapi tetap bersatu ke situ ya. Coba saya cek di coa, yang satunya akan saya buang. Tadi ada double nama. Pendapatan 41. Nah, ini nih usaha bersama. Yang satunya lagi. Nah, ini 4105. Ini delete aja biar nggak pusing. Gitu ya. Oke. Nah, itu teman-teman harus hati-hati juga saat menyeting coa. Jadi bagus ada pengalaman keliru ya, teman-teman. Kita tanggalin. Nah, 38,984 dan akan sama dengan yang tadi saya jumlah 38,984. Oke, nah itu cara menjurnal terkait dengan penerimaan khusus di dana bergulir. Begitupun kalau di BUMDesa yang ada simpan pinjamnya seperti sami wae ya untuk menjurnalnya. Cuma mungkin yang membedakan nama akun kas tunai, nama produk piutangnya, misalkan piutang apa, di teman-teman kan punya nama sendiri begitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran berkaitan khusus dengan pembelian. Kemudian juga nanti berkaitan dengan kalau di sini ada pengeluaran perguliran, menyalurkan pinjaman begitu teman-teman ya. Nah, contohnya ini contoh untuk BUMDesma dulu, nanti untuk yang perdagangan dan lain-lain ya di video-video berikutnya. Oke, itu saja dulu. Intinya supaya paham jangan di skip begitu ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komentar, jangan diunduh. Tonton dulu sampai 5 menit banyak sebelum diunduh ya videonya. Oke, teman-teman. Oke, baik. Jumpa lagi di video berikutnya bagaimana mencatat transaksi berkaitan dengan pengeluaran uang khusus untuk baik itu perguliran, membayar beban-beban, pembelian-pembelian, dan lain-lain. Oke? Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.